Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah Jumat ya, penuh dengan semangat mitra muslim untuk senantiasa berbuat baik dan juga menyebarkan kebaikan. Karena kita di dunia ini mitra muslim adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi sekitarnya ataupun juga sesama. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda dalam program Ranah Publik di Suara Muslim Radio Network. Selamat bergabung. Bagi yang baru saja menyimak 93,8 FM Suara Muslim Surabaya atau juga di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang dan 88,7 FM Suara Muslim Tuban, 96,2 Samar FM Tulung Agung dan juga Mitra 97 FM Batu. Spesial Mitra Muslim di hari Jumat Ranah Publik, kita juga senantiasa live YouTube Suara Muslim TV. Dan yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan ini di radio dan pengen menyaksikan juga langsung tayangan visual dari radio kita, silakan Anda bisa klik ya Suara Muslim TV. Nanti lihat ada yang live di sana, tandanya warna merah bulat, dan klik judul Tata Kelola Hidup Sehat tahun 2023. Di pagi hari ini kita bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan bersama dengan pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasir dan mitra muslim dimanapun berada dan sedang beraktivitas apapun adanya. Alhamdulillah kembali berjumpa secara langsung face to face dengan Pak Parto ya, setelah beberapa lama. Iya. Ini harus keliling kemana-mana ya. Jadi iya, yang bisa pas Jumat lalu itu posisi ada di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dan juga jelajah di Rokan Hilir, di Bengkalis, kemudian di Pekanbaru dan beberapa wilayah di kawasan Riau gitu ya. Juga ziarah-ziarah ke Sultan Syarif Kasim gitu ya. Dan terus membersamahi para kolega, para sedulur, para mitra muslim yang ada di sana gitu. Baik, tapi pinnya bukan dari Kesultanan kan? Ini kayaknya pakai pin. Alhamdulillah. Ini. Pagi ini sengaja karena ini kan live-nya juga para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai yang tergabung di Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Insya Allah beberapanya juga ngikuti dan saya pakai jas dan pin dari Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Masya Allah. Karena Prof Joko kebetulan langsung pas datang sekarang. Mas datang ya, pas ini disapa pas alhamdulillah. Okay, jadi alhamdulillah, dan link YouTube-nya sudah kami share di grup MUI Jawa Timur karena Ustadz Nasir, Prof Joko ini di samping beliau ini kan ketua senat akademik, untuk itu Syekhul akademik kami, gitu ya. Syekhul akademik di Universitas Airlangga, tapi sekaligus juga ketua ya dari Badan Kesehatannya MUI Jawa Timur. Nah, cuma saya nggak pakai janjian sama potenya, iya, celananya mirip-mirip, iya, tapi jasnya saya pakai jas MUI Jawa Timur, pinnya Prof Joko, pinnya. Ada pin MUI-nya ya. Karena kan termasuk salah satu ketua juga. Barokallah. Ikut pokoknya dari Kiai Romo Mutawakil Allah, insya Allah tambah barokah kan. Amin. Silakan itu terus disapa guru besar kami ini. Iya, dan selain pensyarah kita Bapak Haji Suparto Wijoyo, mitra muslim, kita juga kedatangan narasumber kita pagi hari ini Profesor Joko Santoso, Dr. PhD SPPD KGH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, dan juga tadi Ketua Badan Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Prof Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah lama ditunggu nih nasihat-nasihat kesehatan dari Prof Joko ya oleh mitra muslim di pagi hari, dan tema kita adalah tata kelola hidup yang sehat. Ada tambahan di 2023 karena memang setelah kita menjalani atau melalui pandemi, kemudian beberapa
perilaku hidup yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah di 2023 apakah masih sama atau mungkin ada yang harus kita tingkatkan gitu Mitra Muslim. Nanti Mitra Muslim bisa bergabung melalui telepon 031 5624 555 dan juga WhatsApp 08 55 atau bertanya langsung ya melalui live chat YouTube Suara Muslim TV di pagi hari ini. Oke, silahkan bisa diawali dulu Pak Parto untuk diskusi kita pagi hari ini. Ya, terima kasih sekali Mitra Muslim. Sebagaimana biasanya saya senantiasa menyapa panjenengan. Insya Allah tambah sehat, panjang umur, rezekinya melimpah barokah. Amin. Yang sakit, sakitnya segera diangkat oleh Allah. Dan yang sehat dimuliakan, diberkahkan dengan kesehatannya. Amin. Hari ini sengaja kita undang tokoh penting yang memiliki keabsahan akademik, keabsahan intelektual, sekaligus keabsahan sosial yang luar biasa di samping urusan-urusan religiusitas kesehatan. Siapakah? Tentu tadi sudah disebutkan Prof. Joko ini memiliki kapasitas, legalitas kan gitu Prof ya, legalitas semua, bahkan otoritas juga ya? Otoritas keilmuan dan keagamaan. Karena di MUI Jawa Timur, untuk apa hari ini? Karena saya mendapatkan masukan dari banyak pihak Ustadz Nasir. Apakah itu yang di Bengkulu tadi, apakah itu yang di Pekanbaru, apakah yang di Siak Sri Indrapura. Pas saya kangen beliau, itu pas saya di Kesultanan, di areal Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kok ya kemudian saya jabri-jabrian dan telepon-teleponan. Itu pas di posisi itu. Dan di sana kepingin membincang soal kesehatan. Apa sih sebenarnya prinsip hidup sehat di tahun 2023 yang bisa di-share oleh Al-Mukarram Qadratus Syekhul Akademik kami, Prof. Joko ini. Oh ternyata kalau gitu beliau langsung gini, Prof, minta waktu Prof. Sebenarnya Jumat lalu. Karena Jumat lalu beliau harus juga ada rapat-rapat penting. Akhirnya udah kita daripada nanti online dua-duanya tidak nyaman, kita hadir saja di studio. Dan hari ini tentu kita akan punya tips apa sih problem kesehatan kita yang tersisa dari 2022 dan sekarang di gerbang 2023 itu harus ditawarkan berbagai solusi dan cara hidup sehat yang maslahat bagi umat. Tentu saja ada legitimasi intelektual sekaligus spiritual dari beliau. Untuk itu gali, manfaatkan, dan jangan lupa Mitra Muslim dimanapun berada, yang di Jakarta, yang di Bandung, di Semarang, ini sudah tersebar semua programnya. Di seluruh Indonesia, di wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Tenggara, Sulawesi ya, itu semua bergabung mengikuti di acara kita, mendengarkan dan akan memanfaatkan berbagai hal. Ingat Ustadz Nasir, Nasir ini ada satu hal yang kita ini ada lupa. Kita kan selalu ada door prize. Oh iya. Kenapa saya nggak diingatkan bahwa door prize-nya yang dulu bulan lalu ya. Bulan lalu bukunya sudah ada, tapi akhirnya ketinggalan di kantor gitu. Harus dijawab, dan hari ini nanti di akhir sesi kita buat juga door prize. Ada door prize lagi hari ini. Selalu ada kita gitu ya. Nanti biar diingatkan aja ya, biar nggak lupa bawa door prize. Masya Allah, alhamdulillah. Silahkan Ustadz Nasir dan Mitra Muslim dimanapun berada. Terima kasih untuk awalannya ya Pak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Dan Mitra Muslim tentu kita juga pengen mengetahui ya, apa sih yang paling utama yang harus dikelola ini Prof. Joko ya, agar hidup kita bisa sehat, yang paling utama banget gitu yang harus kita kelola itu apa Prof? Ya, terima kasih Ustaz Nasir, juga Gus Parto ini yang luar biasa ini, good communicator ya toh. Dan betul-betul istiqomah ya dalam kegiatan-kegiatan menjalankan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Insya Allah akan dapat berkah yang berlimpah untuk para penyayang dari Radio Muslim yang kita cintai ini. Jadi pertama-tama ini saya ini harus mengucapkan terima kasih ya pada pimpinan saya, dalam hal ini kan Presiden Erlangga yaitu Prof. Nasir. Juga terima kasih kepada Romo Yai Mutawakil ya, karena membawai suatu organisasi atau suatu lembaga yang sama-sama mulianya ya. UNER Sekti
MUI juga sekti kan gitu ya. Terima kasih Pak Rektor dan Romo Yai Mutawakil. Insya Allah Pak Rektor memantau ini. Oh insya Allah amin. Karena beliaunya itu luar biasa ya. 360 derajat itu memantaunya itu. Dan kalau saya minta ke beliau katanya gini, Prof Joko dulu aja. Amin. Saya tawaduk ya, Masya Allah. Ya, apa yang saya katakan yang terbaik itu biasanya pesanan dari Pak Rektor. Gitu ya. Jadi begini Ustadz Nasir ya, dan para audiens yang saya hormati ya. Ketika kita mau melakukan tata kelola kesehatan dan ditekankan sama Gus Parto kan 2023. Yeah. Nah, terus yang kemarin-kemarinnya kayak apa? 2022, 2021. Apa yang enggak sama? Bedanya di mana sih? Kan begitu ya? Nah, kami ingin menyampaikan bahwa untuk memanage diri kita dalam arti kesehatan yang prima ya, agar itu betul-betul paripurna dalam menghayati, paripurna dalam melakukan secara happy ya, secara happy ini jangan suatu keterpaksaan. Nah, sehat dan sakit itu kalau menurut saya itu adalah suatu pilihan. Memang dari awal itu given ya, tetapi karena ini suatu proses jangka panjang, ada yang umur 100 tahun, 90 tahun, itu langkah demi langkah itu suatu pilihan, ya, pilihan. Jadi tidak titik. Kalau titik itu suatu keputusan, ya. Kalau ini ada suatu processing. Nah, kita kalau mau, kita itu harus sehat. Kenapa harus sehat? Apalagi di tahun 2023. Dalam Kompas yang beberapa bulan yang lalu, itu ada serial yang membuat kita itu harus refleksi diri yang sangat mendalam. Itu salah satu yang ditekankan itu bahwa dana BPJS, ya, itu dana BPJS. Itu ada 4 artikel yang saling mengkritisi. Bukan berarti satu itu salah, terus yang kedua itu betul. Tapi semuanya itu tampil demi untuk mengingatkan kita bahwa namanya sehat itu adalah segalanya. Ketika itu menjadi sakit, itu ada dilema-dilema yang luar biasa. Dilema menyangkut keadilan, dilema menyangkut kepekaan sosial, dilema menyangkut apa saja. Maju kena, mundur kena. Nah, ketika sakit itu dibagi menjadi sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, itu akan memberikan suatu komplikasi adanya suatu ketidakadilan. Yang kita lihat ketika kita membaca tulisan satu dari Pak Joko Mulyanto, itu mengatakan bahwa sebetulnya prinsip asuransi sosial itu kan nggak usah dimasalahkan untuk orang-orang yang kaya menggunakannya. Namanya aja asuransi sosial. Itu satu. Tulisan itu dikritisi oleh yang namanya Prof Laksono. Wah, ini ada ketidaktepatan. Ketidaktepatannya di mana? Ya kan ya. Ya oleh karena secara clustering yang miskin yang dibiayai oleh pemerintah, ya toh, memanfaatkan hal yang sama pada orang-orang yang pakai Mercy yang cuci darah. Nah, itu menekankan, dan Prof Laksono itu menekankan kepada penjelasan-penjelasan yang ditawarkan oleh Menkes Pak Budi Gunadi. Jadi Pak Menkes itu mengatakan ketika BPJS itu pengelolaannya itu demikian terus, maka suatu saat akan bangkrut. Nah, itu statement itu dimaksudkan agar semua waspada. Semua memikirkan dirinya sendiri untuk menjaga kesehatannya. Itu intinya begitu. Sehingga Pak Budi Gunadi menawarkan, ya, atau yang ditajamkan oleh tulisannya Prof Laksono. Penekanannya itu begini. Ya, ada suatu standar layanan. Ketika standar layanan itu sudah cukup untuk menyembuhkan, kelebihan inilah yang harus diatur untuk orang-orang yang berduit. Nah, dengan cara apa? Jangan cara menggandeng asuransi swasta. Sebab kalau tidak demikian, maka apa yang ditawarkan janjinya itu tinggi, pada titik tertentu tidak akan bisa menjawab. Mungkin saat ini bisa menjawab, 2 tahun, 3 tahun yang tidak ada kepastiannya, itu bisa terjadi. Maka itu early warning itu oleh pemerintah itu, bagaimana kita mentransformasi proses ini dengan menuju yang lebih baik. Tetapi penelaan ini bukan tidak asal-asalan,
mengumpulkan para ahli, ahli epidemiologi, ahli yang untuk memberikan suatu penilaian risiko-risiko dari suatu peserta karakter dari suatu peserta BPJS-nya. Perlu diketahui, BPJS yang 270 juta penduduk itu baru kira-kira ya 200 jutaan lah yang ikut. Mestinya kan 270 juta itu. Tetapi harus kita syukuri. Kenapa demikian? Untuk Amerika Serikat yang 100 tahun lebih kemerdekaannya, ya kan ya, itu di 2004 itu belum bisa menyelesaikan suatu kondisi yang memprotes seluruh warga negaranya Amerika. Bayangkan loh ya, Indonesia yang belum 100 tahun, sejak 2014, itu sudah mampu memproteksi, ya dengan tanda petik, yang penting kan semua terproteksi dengan suatu standar-standar minimal, tetapi paling tidak itu negara itu hadir. Bayangkan ya. Nah sekarang di 2023 itu dicetuskan ribut-ribut, sebetulnya BPJS itu memproteksi orang kaya atau orang miskin atau dua-duanya atau yang bagaimana. Itu kan karena ada selebritis yang sakit, di mana itu coverage-nya itu kecil dari swasta, ya kan? Swasta kecil, terus penggalangan dana. Lah penggalangan dana itu ada asumsi persepsinya, jangan-jangan itu mengumpulkan untuk kekayaan. Nah, itu istilahnya. Kenapa enggak BPJS? Muncullah suatu dilema-dilema itu. Nah, yang ketiga itu yang ditelaah, salah satunya itu adalah Pak Ahmad dari UI kalau enggak salah. Itu sebetulnya walaupun asuransi sosial itu adjustment risiko dari suatu karakter peserta itu paling tidak juga dimasukkan dalam pertimbangan. Nah itu ya. Tapi namanya asuransi sosial loh. Kenapa harus berhitung pesertanya itu? Kecuali ini asuransi swasta. Jadi kalau ada kebocoran protein ginjal, yaitu kencingnya itu bocor protein. Oh itu preminya harus naik 30%. Misal saja begitu. Nah kalau ketika masuk kreatininnya 2 atau kreatinine 3, oh itu menambah, preminya tambah 40% dari dasar. Itu yang swasta murni. Sebab kalau tidak begitu, ya mesti bangkrut swasta. Tetapi sebetulnya asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS, itu juga betul-betul ada suatu pengelompokan di mana bisa dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi rasa keadilan. Oh ini suatu contoh bahwa sehat itu jangan dibuat bercanda, jangan dibuat bercanda. Ketika itu menurun kekayaan kesehatannya, bentuk apapun sistem layanan proteksi untuk asuransi warga negaranya, itu tidak akan bisa menjawab dengan sempurna. Dengan sempurna tidak akan bisa menjawab. Contohnya Inggris itu yang luar biasa, yang ditiru oleh Indonesia tahun 1970 mengenai puskesmas. Ya itu kan dari Inggris. Itu pun di demo warganya. Oleh karena apa? Sakit itu ada ciri ya toh tidak terencana. Itu bencana keuangan. Kemudian dia itu harus mengorbankan ketidakjelasan, meninggal atau cacat atau bagaimana. Inilah yang harus diperhatikan untuk apa? Untuk melakukan penjagaan atau perawatan kesehatan diri sendiri. Dan terakhir dari yang ketiga tadi, yang keempat, masih ada ya? Ada itu selain Pak Fuad. Nah, direktur utamanya BPJS yang notabene itu yang memberikan konsep, ikut memberikan kontribusi besar melahirkan suatu BPJS karena ahlinya yang namanya Prof. Ali Gufron. Nah, Prof. Ali Gufron mengatakan data, tetapi sekali lagi beliaunya mengakui bahwa meskipun sudah on the track, itu BPJS itu kan satu pengelolaan dana itu satu kolam. Satu kolam itu artinya ya ada yang orang miskin sampai orang kaya. Tanpa suatu filter yang sangat baik. Nah, memang ada filter. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Paling tidak membayarnya 42.000. Maksimalnya yang kelas 1 160.000 atau 150. Itu memang ada, tetapi itu belum cukup dan itu diakui. Hasilnya apa? Hasilnya itu sebetulnya mengingatkan bahwa BPJS ketika itu mau dimodifikasi pengelolaannya, itu harus betul-betul dipertimbangkan, jangan sampai kontraproduktif. Nah, itu peringatannya dari yang namanya
Prof. Ali Gufron dengan menyimpulkan data-data, salah satunya data itu menekankan bahwa untuk yang orang kaya itu belum seluruhnya masuk mengikuti peserta BPJS. Itu sebetulnya yang perlu diperbaiki, dinaikkan lagi. Nah, yang kedua mengenai itu, bahwa data yang ditampilkan itu memang betul, tetapi dengan catatan ada komanya, yaitu mengenai suatu pemerataan fasilitas kesehatan, termasuk sumber daya dokternya, termasuk sumber daya ahlinya. Itu di Maluku sama di Jawa itu beda. Di Jawa itu 70% itu rumah sakitnya itu menggunakan teknologi canggih. 70%. Nah, sekarang sisanya terbagi di seluruh Indonesia. Itu yang dikatakan ketidakadilan di situ. Tetapi apapun itu perlu kita apresiasi. Karena sejak 2014 itu sudah memproteksi seluruh warga negaranya. Hanya sekarang tinggal bagaimana memanagenya. Nah, untuk memanagenya itu jangan berkutat di dalam masalah peserta itu satu, misalkan saja yang 50.000, kemudian yang paling tinggi 400.000 misalnya. Jangan berkutat di situ, diproksimalnya lagi. Dan transformasi dari Menteri Kesehatan mengenai peningkatan upskilling kompetensi dari suatu dokter itu perlu didukung. Kenapa perlu didukung? Karena yang sudah itu sangat the big contribution. The big contribution itu dalam kaitan sudah bisa menjawab 10 kilo misalkan saja. Tetapi negara membutuhkan 150 kilo. Selisih 100 kilo itu seperti itulah yang disebut transformasi mengenai pengelolaan upscaling SDM. Dari dokter umum sampai dokter spesialis. Pada intinya semuanya itu ingin memperbaiki bagaimana layanan kesehatan itu memberikan kesejahteraan kepada setiap penduduk. Nah, inilah diurutkan prioritas. Kira-kira yang butuh yang mana. Nah, untuk itulah kita perhatikan dengan data yang cermat, kemudian WIOT-nya yang bagaimana baiknya, apakah itu sudah menyentuh substansi dari pengelolaan layanan kesehatan, mulai dari promotion prevention sampai kuratif. Ingat, kuratif kalau diikuti terus, ya toh, akan jebol. Duitnya akan jebol. Begitu ya. Baik. Nah, begitu. Jadi artinya Pak Harto ini pentingnya tadi menjaga kesehatan, bahkan untuk kesehatan warganya ini itu negara, para ahli-ahli berdiskusi panjang itu ya. Bagaimana cara untuk mengcover kesehatan bagi para warga, sehingga masyarakat juga harus sadar diri agar tetap menjaga kesehatan dan kesehatan menjadi yang utama. Untuk itulah acara ini diselenggarakan. Gitu ya. Ya, betul. Kita ajak Mitra Muslim untuk bergabung ya. Setelah ini silakan bisa menghubungi 03156245555 dan juga WhatsApp 0855300938, atau silahkan Anda bisa berkomentar langsung di live chat YouTube Suara Muslim TV.
Kita dalam ranah publik pagi hari ini Mitra Muslim adalah Tata Kelola Hidup Sehat 2023 bersama Prof. Djoko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga dan Ketua Badan Kesehatan MUI Jatim, juga pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan juga Ketua Lembaga Pemuliaan dan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Jawa Timur. Anda bisa bergabung dengan telepon 031 5624 555 atau melalui WhatsApp 08 55 3938 dan juga berkomentar langsung ya di live chat YouTube Suara Muslim TV seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri ya. Subhanallah, senang sekali ngaji sehat. Nah, dan layanan kesehatan bareng Prof. Djoko Santoso dan Gus Suparto yang selalu kami rindukan. Masya Salam Allah, sungkem kagem beliau berdua dari santri UNER ya. Masya Allah. Nanti Gus Heri akan kita jadwalkan panjenengan ke sini sekalian membawa kopi. Ini santri yang memproduksi kopi. Nah, kita kalau boleh ngopi kopi bareng kan ini ya. Masya Allah, ngopi bareng. Kalau sekarang masih teh minumannya ya, karena kopinya belum datang dari Gus Heri. Seringkali tuntutan hidup, tantangan, rintangan dan tekanan ini Prof dalam kehidupan itu memberikan efek negatif kepada kehidupan manusia. Oh, terputus ya. Yang ingin saya tanyakan titik-titik baik nanti akan saya lanjutkan setelah ada komentar berikutnya. Berikutnya Pak Yuda Setiawan yang menyampaikan. Ini kalau tidak salah areal Tulungagung mungkin. Oke. Sambungan dari Bu Yulia dulu ya. Yang saya tanyakan, apakah kalau kita mengelola dengan bersyukur, sabar, ikhlas, ini bisa terhindar dari stres dan bisa menurunkan tensi darah tadi ya. Jadi sabar, syukur, ikhlas. Kemudian Pak Yuda tadi, Prof, bukankah negara ini juga punya kewajiban untuk mensejahterakan dan menyehatkan rakyatnya? Jadi itu diskusi panjang dan sebagainya yang merupakan bagian dari tugas negara gitu ya. Oke. Silakan Prof dan Pak Parto. Ya, Prof Djoko dulu. Biar direspon dengan kalau saya mengucapkan terima kasih pada Mitra Muslim yang memberikan itu, dan 3 nama dicatat Mas. Door prize-nya nanti untuk minggu-minggu depan diingatkan ya. Ya, baik. Ya, terima kasih ya untuk Gus Heri ngaji sehat ini. Kita apresiasi beliaunya ini sangat menikmati, menghayati. Semoga yang 750.000 yang mendengarkan ini ya, itu juga sama halnya itu. Tapi kita karena selalu berpikir optimistik, maka 750 itu tentunya ya juga menghayati. Kan tambah yang 5 juta jaringan jenengan. Oh iya, rumah ginjal. Iya, betul ya. Jadi begini. Tata kelola kesehatan dengan prinsip sabar, syukur, ikhlas sama ikhlas. Itu kan luar biasa ya. Kalau kita itu bisa menjalankan itu, sesungguhnya itu digerojok yang namanya hidayah. Tapi mengapa banyak yang tidak bisa melakukan itu dengan bagus? Nah, itu sebetulnya karena tidak terbiasa dari detik, menit ke jamnya. Nah, semua orang berpotensi bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak memberikan suatu renungan dalam hal ini, maka menjadi susah. Dan ketika itu jauh dari kita, maka langkahnya berat, sehingga disimpulkan hasil akhirnya unhappy. Nah gitu ya, unhappy. Tapi begitu kita menemukan hal itu, happy dulu, maka apapun yang ada syukurilah. Nah itu ya, dengan rumus apa yang ada itu syukurilah, maka target-targetnya itu tidak akan kontraproduktif sehingga menimbulkan stres. Ingat, stres tidak hanya untuk meningkatkan tekanan darah. Stres itu merusak organ seluruh tubuh. Baik itu yang namanya metabolik maupun yang non metabolik. Mulai dari gampang sakit sampai kena sakit kanker, sampai kena sakit stroke, sakit infak, sakit jantung, sakit gagal ginjal. Itu semuanya dasarnya itu ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan alam, karena dimulainya itu mismanagement. Jadi saya setuju yang ditekankan oleh Bu Yulia. Itu ada rumus itu. Saya rasa itu sudah sangat cukup untuk menjawab bagaimana tata kelola sehat
di tahun 2023. Bedanya adalah penekanan. Jangan dianggap enteng untuk urusan kesehatan. Dari apa yang disampaikan ini Ustadz Nasir, mengikuti bahasa satu abad Nahdlatul Ulama, kan gitu tuh. Kita kan kembali kepada kita lah, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Joko itu selaras dengan definisi sehat di dalam Undang-Undang Kesehatan. Karena wong hukum, jadi harus sama juga. Harus ada undang-undangnya. Sehat itu komponennya kan di situ mulai dari kesehatan itu dalam makna kondisi yang baik, baik fisik, psikis, mentalnya, spiritualnya. Sosial. Tapi ingat di situ ada kesehatan berdimensi sosial. Jadi orang yang sehat pasti tidak antisosial kan, Prof? Betul. Gitu ya. Untuk itu pemerintah mengembangkan sosialisasi, tapi ingat juga punya ketahanan ekonomi. Untuk itu sehat itu ada urusan medis, ada urusan spiritual, ada urusan psikologisnya, ada juga urusan sosial, tapi juga urusan ekonomi. Harus sehat juga untuk itu BPJS itu ada mekanisme ekonomi keuangannya, ada mekanisme sehatnya mendapatkan urusan medisnya, tapi sosialnya tadi sudah disinggung. Di situ bagian dari sebuah asuransi sosial kita bersama untuk membangun kapasitas sosial yang kuat bangsa Indonesia menuju Indonesia maju 2045 bro, 100 tahun. Amerika 100 tahun kurang mampu gini. Sudah cuma 10 tahun. Kalau lanjutkan lagi itu pengembangannya lebih cepat lagi. Maksudnya program kesehatan sosial kita. Gitu. Jadi saya menambahkan Gus Parto satu tambahan untuk keparipurnaan sehat itu adalah sehat intelektual. Kenapa harus dikatakan begitu? Karena itu adalah tool sebagai kesejahteraan umat. Dengan intelektual yang sangat bagus didorong oleh keinginan luhurnya, maka ibadah, akidah, muamalah terjaga dengan bagus. Dan integritas kita, bro. Integritas karakter yang bagus. Masya Allah. Ini kalau karo ngomong akademisi karo ulama ini ya. Dan ini restunya mulai Pak Rektor, Prof. Nasir, terus Romo Yai Mutawakil Allah, ya Allah. Mulane gembulan wong sing saleh. Amin. Masya Allah. Jadi komplit semuanya tadi Ramsimnya dari finansial sampai tadi intelektual. Semuanya harus dijaga kesehatannya. Baik, kita harus mengikuti kilas warta dulu Pak Parto, Prof. Joko dan juga Mitra Muslim yang sudah disiapkan tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Dan untuk itu kita ikuti beberapa informasi dulu ya sebelum masuk ke kilas warta. Awali kilas warta dari Suara Muslim Surabaya. Mitra Muslim satu-satunya di Indonesia, Surabaya menuju kota layak anak dunia. Selengkapnya Elsa Khairunisa.
Mitra Muslim, setelah 5 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori utama, kini Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia atau Jaringan Global Child Friendly Cities Initiatives (UNICEF). Kota Surabaya dinilai layak mendapat predikat ini dan dinilai layak sejajar dengan kota-kota besar di dunia dalam hal memberikan kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan hak kepada anak. Surabaya menuju Kota Layak Anak tingkat dunia diinisiasi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan mengirimkan surat kepada UNICEF Indonesia pada 13 Desember 2022 lalu. Wali Kota Eri mengajukan diri untuk menjadikan Surabaya sebagai anggota Child Friendly Cities Initiatives sebagai forum atau jaringan khusus di dunia yang fokus pada kota layak anak tingkat internasional atau dunia. UNICEF Indonesia siap mendukung Surabaya menjadi anggota Child Friendly Cities Initiatives. Wali Kota Eri menambahkan untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota layak anak tingkat dunia butuh dukungan dan sinergi dari semua pihak, butuh kolaborasi dan gotong royong dengan semua elemen masyarakat. Demikian dikutip dari Antara News Jatim, saya Elsa Hoirunisa, Suara Muslim, Surabaya. Terima kasih Elsa. Dari Surabaya kita beralih ke Lumajang. Ada pemekaran dapil Lumajang bertambah dari 5 menjadi 7. Selengkapnya Kiki Rizkyani. Mitra Muslim Yuyun Baharita, Ketua KPU Lumajang menjelaskan daerah pemilihan yang ditetapkan yakni Lumajang 1 mencakup Kecamatan Lumajang, Sukodono, dan Sumber Suko dengan alokasi 8 kursi. Lumajang 2 mencakup Kunir, Yosowilangun, dan Tekung dengan 7 kursi. Lumajang 3 mencakup Kecamatan Pasirian dan Tempeh dengan alokasi 8 kursi. Sedangkan Lumajang 4 mencakup Tempur Sari, Pronojiwo, dan Candipuro dengan alokasi 6 kursi. Lumajang 5 mencakup Kecamatan Pasru Jambe, Senduro, Gucialit, dan Padang dengan 7 kursi. Lumajang 6 mencakup Kecamatan Kedung Jajang, Klaka, dan Ranuyoso dengan alokasi 7 kursi. Dan Lumajang 7 mencakup Rawa Kangkung, Jatiroto, dan Randuagung dengan alokasi 7 kursi. Yuyun Baharita menjelaskan bahwa KPU RI menetapkan 7 daerah pemilihan dengan alokasi 50 kursi dengan mempertimbangkan berbagai kajian. Misal ada ketimpangan di daerah 1 ada 12 jatah kursi dan di dapil lain cuma 7. Ketimpangan itulah yang menjadi salah satu kajian yang menjadikan ditetapkannya menjadi 7 dapil. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Kiki, dan terakhir kita ke Suara Muslim Tuban. Belum ada solusi, DPRD Tuban minta PKL Jalan RE Marta Dinata tidak digusur. Selengkapnya Mahfud Manaf. Mitra Muslim, puluhan pedagang kaki lima PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Rey Mardinata Tuban, Semarang yang sempat ditertibkan petugas Satpol PP telah melakukan audiensi di kantor DPRD Tuban. Dari hasil pertemuan itu, pihak DPRD Tuban meminta kepada Pemkab Tuban untuk sementara membiarkan para PKL tetap berjualan sampai ada solusi untuk mereka. Salah satu perwakilan PKL Edo saat audiensi mengatakan bahwa penertiban PKL di kawasan Rey Mardinata yang dilakukan oleh Satpol PP telah tebang pilih. Pasalnya banyak ruas jalan lain di wilayah kota Tuban yang digunakan berjualan oleh para PKL dan hal tersebut dibiarkan saja oleh Satpol PP. Sementara Kepala Satpol PP Tuban Gunadi menjelaskan jika pihaknya tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan perda tersebut. Penertiban itu dilakukan lantaran di lokasi trotoar Jalan Pantura menjadi salah satu titik prioritas penertiban. Saya Mahfud Manaf, Suara Muslim Tuban, kembali ke Suara Muslim Surabaya.
Dan ini sesi terakhir Mitra Muslim dalam ranah publik tata kelola hidup sehat tahun 2023. Tadi disampaikan oleh dua narasumber kita, Prof. Joko dan juga Pak Suparto Wijoyo. Masih ada kesempatan tentu untuk bergabung di line telepon 0315624555 atau berkomentar melalui live chat YouTube Suara Muslim TV dan juga WhatsApp 0855300938. Tadi semua aspek dalam kehidupan kita harus dijaga kesehatannya, Prof. Joko ya. Ya, betul. Intelektual, spiritual, kemudian tadi finansial, baik juga Sosial psikisnya, sosial. Nah, sosial juga. Ekonomi betul. Sosial itu hubungannya gimana, Prof? Kan orang masih belum begitu ngeh dengan perlunya menjaga kesehatan sosial, hubungannya dengan kesehatan tubuh diri ini nih. Oh ya. Jadi kita ini kan makhluk sosial ya. Ya. Nah ini dari fitrahnya ini makhluk sosial. Berarti saling berinteraksi. Nah ketika itu saling berinteraksi, ada 5 komponen hal tadi itu sebaiknya sinkron. Tetapi kalau ada mismanagement di dalam interaksi sosial, maka terjadilah suatu abnormalitas. Entah itu stres, entah itu adanya suatu antisosial tadi, entah itu tidak teraksesnya dengan baik untuk meningkatkan scaling intelektualitas. Terus kemudian spiritualitas itu juga tidak terefleksikan dengan bagus karena menjauhi dari sunatullah. Yang namanya individu itu juga makhluk sosial. Dan kita tahu bahwa ada 2 yang sangat pokok terhadap masalah beban kesehatan itu, yaitu adalah communicable disease dan non-communicable disease. Artinya penyakit menular dan penyakit metabolik. Nah, khususnya untuk penyakit menular itu hubungannya itu sangat dekat dengan interaksinya pada antara satu dengan yang lainnya. Karena misalkan saja sakit TBC itu saling mempengaruhi. Sakit COVID saling mempengaruhi, sakit ispa saluran pernafasan akut selain COVID juga mempengaruhi, diare juga demikian, HIV juga demikian. Itu beban yang sangat berat kalau itu dijumlah dan sampai sekarang TBC belum selesai. Sampai sekarang loh ya TBC, malaria belum selesai, apalagi HIV dengan adanya sesuatu penyakit-penyakit sosial. Itu kan sebetulnya salah satunya penyakit sosial yang tidak tepat sehingga akan menambah prevalensi HIV dengan cukup sangat tinggi sekali. Itu intinya di situ. Sehingga kata sosial itu mencerminkan suatu sunatullah dari sosial sebagai bagian dari individu itu ketika dikembangkan itu menjadi penyakit sosial termasuk kesehatan sosialnya. Oke, begitu ya Mitra Muslim, tadi pentingnya menjaga kesehatan sosial ya. Oke, dan terima kasih untuk yang menyapa melalui YouTube ya, Pak Heri Subagio. Pak Heri Subagio, dibacakan Mas. Terima kasih. Beliau menyapa saja. Kemudian Ibu Popen ya, terima kasih Ibu menyapa dengan like-nya. Oh, makasih Ibu Popen. Kemudian Ibu Dwi ya di Pakis juga terima kasih. Ini berkomentar di WhatsApp dan juga menyapa di YouTube. Kemudian Abah Sulaiman di Sidoarjo. Beliau ini umurnya 70 tahun, Prof. Nah, kenapa ya kalau habis makan kolak ya yang di freezer itu langsung kena batuk pilek? Padahal saya juga udah vaksin Prof ya. Kolaknya enggak freezer ku mau apa. Memang karena sudah memang karena usia seperti itu tubuhnya atau gimana? Atau dihindari makan yang dari freezer langsung? Iya, dari freezer langsung umur 70 tapi udah alhamdulillah. Rumus kesehatannya ada lah itu. Gimana Prof rumusnya? Ya, jadi kembali lagi sakit itu sebetulnya ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan alam. Nah, dari diri sendiri dan dari eksternal ya. Nah, sekarang kalau itu dari diri sendiri sebetulnya disiplin dalam pola hidup. Bahasa Pancasila pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi tidurnya nyenyak 6 jam dipenuhi. Selalu happy ya kan. Kemudian happy itu harus betul-betul difokuskan. Nah, kemudian makan itu nikmati, imbangi, batasi. Artinya kalau sudah sebelum kenyang itu sudah diakhiri aja lah.
Karena itu kalau melebihi itu nanti akan terjadi overweight. Berhenti sebelum kenyang ya. Berhenti sebelum kenyang. Karena prinsip kita itu hidup bukan untuk makan tapi makan untuk sehat hidupnya, gitu loh. Sehat hidupnya. Ya kan? Nah, kemudian mengenai masalah yang itu kan ketiga, kebiasaan jelek itu dihindari. Jadi misalkan saja minum alkohol, kemudian terus merokok, terus bekerja yang berlebih dari kapasitas, itu kan kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek yang seperti yang tidak kita sadari, wong 2 lantai aja naik lift, naik tangga ta. Kemudian kebiasaan jelek lagi begini, terlalu suka manis, yang tawar-tawar dihindari. Terus ada lagi satu bro, ini udah malam ya ini antara jam 1 sampai jam 2 pagi. Lapor kon cangkur ndok warung boyo tahajud ya. Itu kan jauh lebih menyejukkan. Jadi disiplin pola hidup. Disiplin pola hidup. Sehingga tidak terjadi kaitannya wah ini karena di freezer loh, hubungannya apa dengan di freezer. Jadi imunnya yang mungkin menjadi penyebab sehingga kena flu gitu ya. Disiplin pola hidup mengendalikan diri tadi ya. Baik, berikutnya Pak Handi, alhamdulillah sehat selalu semua. Oke, terima kasih Pak Handi sudah berkomentar dan waktu kita sudah di penghujung kebersamaan. Pak Parto silakan untuk tutup ya untuk diskusi kita pagi hari ini. Ya, tapi sebelum saya memberikan catatan penutup singkat, saya minta Prof Joko beberapa detik ini juga memberikan pesan singkat. Itu sebagai dawuh dari kita semua. Ya bisa disimak dan diingat oleh pendengar. Monggo, Prof. Jadi pesan saya, berikan yang terbaik untuk bangsa kita. Dengan terbaik yang dikumpulkan dari setiap insani yang ada di Indonesia, maka bangsa kita akan kuat. Sehingga ketika ada saudara kita yang tidak berkemampuan, maka proteksi akan sangat kuat dan mengantarkan kepada yang lebih sejahtera. Itu aja ini. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz Nasir. Itu tadi bagian dari ledakan intelektual sekaligus ledakan mahabbah. Dari Prof Joko. Sepulang umroh itu loh ya. Amin. Sepulang umroh ledakannya itu menjadi ledakan bermakna gitu ya. Mulai membukanya tadi bagaimana asuransi sosial dan itu penting bagi kita bahwa sehat itu ternyata tidak hanya urusan medis murni tapi ada aspek ekonomi. Bagaimana kita bisa hidup sehat tanpa pandai-pandai mengatur urusan kepentingan ekonomi kita. Bagaimana kita bisa hidup sehat kalau kita antisosial. Untuk itu apa? Bersosial, bagian dari menjaga kesehatan. Bahasa agamanya bersilaturahmi. Silaturahmi dijaga, ikhtiar usaha, mau jualan apapun kita, mau usaha untuk mengembangkan diri kita, monggo. Ada pendapatan, ada ekonomi, ada silaturahmi. Kemudian kalau ada urusan-urusan penyakit, kita ada dokter, ini punya rumah ginjal, Prof Joko ini. Rumah ginjal followernya 5 juta. Nggak, artinya dengan bersahabat semacam ini dan atas apa? Tahu diri kita. Kesini kita dapat restu dari Pak Rektor, Prof Muhammad Nasir, dapat restu dari Yai Mutawakkil Allah dan para Romo Yai yang ada di Majelis Ulama Jawa Timur. Artinya apa? Kita berbagi senyum, berbagi kesehatan, berbagi kerinduan tadi katanya ada yang kangen-kangen kita Prof Joko. Dan itu adalah atmosfer kebersamaan. Tata kelola hidup sehat adalah kuncinya dari beliau tadi. Pengendalian diri. Mangan niku aja dientek-entekno kabeh. Sebelum kenyang lereno rek. Ngombe aja dilek-lek kabeh misalnya gitu. Tapi nikmati, syukuri dan itu menyehatkan bagi kita. Insya Allah Jumat depan kita bisa berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Matur suwun, terima kasih Pak Parto, Prof Joko sudah hadir di studio sama-sama, pagi Ustadz hari Nasir. ini. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga kita berikan kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga mitra muslim yang bergabung, menyapa atau berkomentar dan juga berkonsultasi pagi hari ini. Kita insya Allah akan bertemu dalam ranah publik dengan
dengan tema-tema yang menarik tentunya setiap Jumatnya. Dan saya Muhammad Nasir serta mitra siaran bertugas, produser sekaligus gatekeeper Elsa Khairunisa, videografer Yuda, dan juga pengganti alat siar di Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, di Suara Muslim Tuban Mahfud Manaf, dan juga Helmi di Mitra 97 FM Batu pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.